perkenalkan, nama saya Nitolan dari Stambuk F551-19009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh dari tipe file serta mereview 3 aplikasi DBMS. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video penjelasannya. Yang akan saya jelaskan pertama adalah contoh dari tipe file. Sebelum menjelaskan contoh dari tipe file tersebut, tentu kita harus tahu apa saja tipe file yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama ada file master. File master adalah file induk yang recordnya relatif statis dan nilai dari file tersebut jarang berubah. Yang kedua ada file transaksi. File ini biasa disebut dengan file induk yang digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi pada file master. Yang ketiga adalah file laporan. File ini biasa disebut dengan output file dari file transaksi, yang dimana berisi tentang informasi yang akan ditampilkan nantinya. Yang keempat ada file sejarah. File ini biasa disebut dengan file arsip atau archival file, yang dimana berisi tentang data dari masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, namun masih disimpan sebagai arsip. Yang terakhir adalah file cadangan. File ini digunakan sebagai pelindung ataupun cadangan bila mana data-data yang terdapat dalam file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari tipe file yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan contoh dari file master. Misalnya, di sebuah sistem, sebut saja siakat. Di dalam siakat ini, terdapat file mahasiswa yang berisi tentang informasi data diri mahasiswa tersebut, seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Data dari file mahasiswa tersebut bisa kita ubah kapan saja. Misalnya, si mahasiswa tersebut pindah alamat, maka data alamat di file mahasiswa tersebut bisa kita ubah. Hal inilah termasuk contoh dari file master. Yang kedua adalah contoh dari file transaksi. Kita ibaratkan file mahasiswa yang sudah kita jelaskan tadi termasuk ke dalam file master. Untuk file transaksinya sendiri adalah nilai mahasiswa yang bisa diupdate tiap semester. Seperti penjelasan pengertian file transaksi tadi, bisa disimpulkan bahwa file nilai mahasiswa ini termasuk file transaksi yang kita inputkan ke dalam file mahasiswa ataupun file master tadi. Yang ketiga adalah contoh dari file laporan. Setelah menginputkan nilai mahasiswa tadi ke dalam file mahasiswa, tentu kita membutuhkan output dari nilai tersebut. Sehingga contoh dari file laporan ini adalah transkrip nilai yang berisi tentang data diri mahasiswa serta perolehan nilai yang diperoleh mahasiswa pada semester tersebut. Yang keempat adalah contoh dari file sejarah. Misalnya, di sebuah universitas terdapat mahasiswa yang telah lulus. Tentunya data diri mahasiswa ini termasuk ke dalam file sejarah karena disimpan sebagai arsip untuk kampusnya. Yang terakhir adalah penjelasan dari file cadangan. Misalkan pada sebuah aplikasi chatting yaitu WhatsApp. Tak jarang kita melakukan backup ataupun aplikasi tersebut melakukan backup otomatis. Hal ini berguna agar sewaktu-waktu jika aplikasi kita keluar ataupun teruninstall, maka jika kita masuk kembali, data-data seperti chattingan kita tidak akan hilang karena kita telah melakukan backup. Nah, itu dia penjelasan dari contoh tipe file. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit review tentang 3 aplikasi DBMS. Apa saja aplikasinya? Simak penjelasan selanjutnya. Sebelum memberikan review tentang aplikasi DBMS, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian serta tujuan dari aplikasi DBMS tersebut. DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. DBMS memiliki 6 tujuan. Yang pertama, agar basis data dapat digunakan secara bersama. Yang kedua, agar proses akses data lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, untuk menghemat ruang penyimpanan data. Yang keempat, untuk membantu menjaga keamanan data. Yang kelima, untuk mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Dan yang terakhir adalah menangani data dalam jumlah yang besar. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah MySQL. Pengertian MySQL. Istilah SQL
dapat diartikan sebagai suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses suatu data dalam database relasional dan terstruktur. Sedangkan MySQL adalah software atau tools untuk mengelola atau memanajemen SQL dengan menggunakan query atau bahasa khusus. Selanjutnya, sejarah MySQL. MySQL didirikan oleh perusahaan bernama Oracle yang memang menjadi salah satu perusahaan pengelola software terbesar di dunia. Kerjasama antara Michael Montevidenius, David Hodges, dan TCX untuk mengembangkan sistem database lebih lanjut lagi. Dan pada tahun 1995 dirilis suatu tools pengelolaan database baru yang bernama MySQL. Untuk fungsi MySQL sendiri, yaitu memberikan kemudahan bagi para pengguna yang ingin mengelola suatu data yang berisi informasi secara string atau text based dan dapat diakses secara pribadi maupun untuk umum dalam suatu web. Kemampuan MySQL sendiri adalah yaitu multi-platform dan berefisiensi GPL sehingga dapat digunakan oleh komputer hampir di semua OS. Yang kedua adalah aplikasi PostgreSQL. PostgreSQL merupakan sebuah sistem manajemen database yang didesain agar bekerja dengan baik pada sistem macOS server. Sejarah PostgreSQL. Postgres pada awal pengembangannya dilakukan oleh seorang mahasiswa dan staf programmer dari University of California, Berkeley di bawah bimbingan Profesor Michael Stonebraker pada tahun 1982. RDBMS ini tadinya diberi nama Postgres, namun seiring perkembangannya dengan fungsi-fungsi query SQL yang semakin hari terus ditambahkan, maka pada tahun 1995 namanya dirombak menjadi Postgres 95. Terakhir pada tahun 1996 dirombak lagi menjadi PostgreSQL. Kelebihan PostgreSQL ini ada banyak. Yang pertama, PostgreSQL dirilis berdasarkan lisensi PostgreSQL sendiri. Yang kedua, gratis dan open source. Artinya, user tidak akan dituntut membayar apapun selama menggunakan RDBMS ini. Yang ketiga, PostgreSQL secara utuh memenuhi kaidah ACID atau Atomic, Consistent, Isolated, dan Durable. Berbeda dengan MySQL yang memenuhi kaidah ACID ketika menggunakan engine database NDB atau InnoDB saja. Yang keempat, kinerja serta performa PostgreSQL sangat baik pada sistem yang menuntut eksekusi query-query yang kompleks. Yang kelima, PostgreSQL bekerja sangat baik dengan aplikasi BI atau Business Intelligence. Selanjutnya terdapat kekurangan dari PostgreSQL. Yang pertama, performa PostgreSQL dalam skala metrik. Kecepatannya masih kalah unggul dari MySQL. Yang kedua, banyak aplikasi open source yang mendukung untuk MySQL, namun tidak untuk PostgreSQL. Yang ketiga, perawatan dan perbaikan sistem perbaikan dengan RDMS ini menuntut usaha dan kerja lebih banyak daripada ketika berhadapan dengan MySQL. Karena sistem PostgreSQL menuntut kompatibilitas. Yang keempat, tidak semua stack development mendukung Postgres, sehingga akan membutuhkan usaha dan kerja ekstra untuk melakukan pengujian ataupun development website secara localhost. Aplikasi DBMS yang ketiga adalah Microsoft SQL Server. Pengertian Microsoft SQL Server sendiri adalah Microsoft SQL Server merupakan salah satu software jenis Relational Database Management System atau yang disingkat dengan RDBMS yang cukup sering digunakan. Sesuai namanya, software ini dikembangkan oleh perusahaan besar Microsoft dan cukup scalable. Fungsi Microsoft SQL Server ini adalah untuk melakukan pengelolaan database dengan menggunakan query atau perintah SQL. Kelebihan Microsoft SQL Server ini adalah yang pertama, bekerja dengan sangat baik pada OS Windows segala versi. Yang kedua, dapat membuat clustering data. Yang ketiga, pengendalian database secara terpusat. Yang keempat, dapat melakukan backup database. Dan yang terakhir adalah memiliki fitur recovery atau restore data. Selanjutnya, terdapat kekurangan dari Microsoft SQL Server. Yang pertama,
yaitu hanya bisa digunakan di OS Windows saja. Yang kedua, harga belinya mahal. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang terbatas, yaitu hanya menggunakan bahasa .NET saja. Dan yang terakhir, kurang cocok pada database skala besar. Demikian penjelasan saya tentang contoh tipe file dan review tentang 3 aplikasi DBMS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.